Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alik Sodikin dari kelas IF 404. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Komunikasi Data. Di sini saya akan membahas materi komunikasi data dari sesi 7 sampai dengan sesi 15. Yang pertama sesi 7, di sini kita akan membahas data link controller, data link control. Yang pertama adalah flow control. Flow control diperlukan untuk memastikan bahwa pengirim tidak mengirim data lebih cepat daripada kemampuan penerima dalam memprosesnya. Dua metode utamanya itu adalah stop and wait. Jadi, pengirim mengirim satu frame lalu menunggu sinyal ACK dari penerima. Bila ACK diterima, pengirim akan mengirim frame berikutnya. Ini sederhana tetapi tidak efisien jika jarak jauh atau jaringan memiliki bandwidth yang tinggi. Dan metode kedua yaitu sliding window, yaitu memungkinkan pengirim untuk mengirim beberapa frame secara berurutan tanpa menunggu ACK satu persatu. Setiap frame diberikan nomor dan penerima mengirimkan ACK untuk frame berikutnya yang diharapkan lebih efisien untuk transmisi data besar. Selanjutnya adalah fragmentasi. Fragmentasi data besar. Data yang besar dibagi menjadi frame-frame kecil agar yang pertama adalah deteksi error bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu jaringan dikunci oleh satu stasiun. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan ukuran buffer. Yang ketiga adalah error detection and error control. Untuk menjamin keadilan transmisi, perlu adanya mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan. Yang pertama adalah parity bit atau di sini menambahkan bit tambahan untuk mendeteksi error sederhana. Kemudian yang kedua adalah CRC atau Cyclic Redundancy Check, yaitu teknik deteksi kesalahan yang lebih kuat dengan menghitung nilai hash dari data dan membandingkan dengan nilai di sisi penerima. Kemudian yang ketiga adalah ARV atau Automatic Repeat Request. Di sini yang pertama adalah stop wait ARV atau mengirim ulang frame jika ACK tidak diterima. Yang kedua adalah go back end ARV, yaitu mengirim ulang semua frame dari frame yang gagal. Kemudian adalah selective reject ARV. Di sini hanya untuk mengirim ulang frame yang gagal. Kemudian yang keempat adalah protokol HDLC. High Level Data Link Control atau HDLC adalah protokol komunikasi berbasis bit oriented yang digunakan untuk mengatur komunikasi data antara dua perangkat. Yang pertama adalah mode operasi, yaitu normal response mode. Kemudian di sini ada asynchronous balance mode atau ABM dan asynchronous response mode atau ARM. Kemudian yaitu jenis stasiun yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah primary, secondary, dan combined station. Yang ketiga adalah frame structure, terdiri dari flag atau penanda awal atau akhir, kemudian address, control information, dan frame check sequence. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk sesi 9 dengan tema multiplexing. Yang pertama, frekuensi definition multiplexing atau FDM. Di sini FDM bekerja dengan cara membagi bandwidth media menjadi beberapa kanal frekuensi berbeda. Dengan cara yaitu yang pertama setiap sinyal diberi frekuensi khusus, kemudian berband ditempatkan antar sinyal untuk menghindari interferensi. Kemudian digunakan dalam sistem siaran radio dan juga TV. Kemudian yang kedua, time division multiplexing atau disingkat TDM. TDM adalah teknik yang membagi media transmisi menjadi slot-slot waktu. Di sini memungkinkan beberapa sinyal dikirim bergantian dalam satu salur.
Dan TDM ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah synchronous TDM, kemudian statistical TDM, kemudian pulse stuffing. Selanjutnya digital carrier dan ISDN. Digital carrier adalah sistem transmisi digital yang dirancang untuk membawa beberapa saluran komunikasi melalui satu jalur fisik secara bersamaan. Salah satu sistem digital carrier yang paling dikenal adalah DS1 dan T1. Kemudian ada ISDN, ini adalah teknologi jaringan digital yang memungkinkan transmisi suara, data, dan video melalui saluran telepon biasa secara simultan. SDN menyediakan dua jenis antarmuka. Yang pertama adalah Basic Rate Interface atau BRI, dikenal dengan konfigurasi 2B plus D, menyediakan dua kanal B masing-masing 64 kbps dan satu kanal D 16 kbps. Jadi total bandwidth-nya adalah 144 kbps. Jadi ini cocok untuk pengguna rumahan atau usaha kecil. Oke, kemudian yang kedua Primary Rate Interface atau PRI. Di sini digunakan untuk organisasi besar dan layanan telekomunikasi. Konfigurasi berbeda tergantung wilayah. Yang pertama, wilayah Amerika Utara dan Jepang. Di sini memiliki 23 kanal B plus satu kanal D. Jadi total 24 kanal setara T1. Kemudian di wilayah Eropa dan negara lain, di sini memiliki 30 kanal B dan 2 kanal D. Jadi totalnya yaitu 32 kanal. Di sini setara dengan S1. Dan kecepatan total PRI Eropa adalah 2048 Mbps. Kemudian SONET atau SDH, SONET atau Synchronous Optical Network, dan SDH atau Synchronous Digital Hierarchy adalah standar global untuk transmisi data berkecepatan tinggi menggunakan jaringan serat optik. Keduanya mendukung pengiriman data, suara, dan video dalam kapasitas besar secara sinkron. Yang pertama, SONET digunakan di Amerika Serikat dengan format STS N, misalnya STS-1 sama dengan 51,84 Mbps. Dan SDH digunakan di Eropa dan internasional dengan format STM-N, yaitu STM-N STM-1 sama dengan 155,52 Mbps atau setara dengan STS-3. Selanjutnya adalah ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. ASDL adalah teknologi internet broadband yang menggunakan kabel telepon twisted pair untuk mengirim data berkecepatan tinggi tanpa mengganggu layanan telepon. Disebut asimetrik karena kecepatan download atau downstream lebih tinggi dibandingkan upload atau upstream, sesuai dengan pola penggunaan umum. Ciri-ciri dari ADSL ini adalah yang pertama, media. Dia menggunakan kabel telepon biasa tanpa instalasi baru. Dengan kecepatan yaitu downstream bisa mencapai beberapa Mbps, upstream tetapi upstream lebih rendah. Kemudian teknologi DMT yaitu membagi spektrum frekuensi menjadi ratusan subkanal untuk transmisi data yang efisien dan stabil. Kemudian telepon dan internet bersamaan. Di sini dengan splitter, internet dan telepon bisa digunakan secara bersamaan. Selanjutnya kita membahas sesi 10 yaitu switching network. Yang pertama, circuit switching. Ini merupakan metode klasik di mana jalur eksklusif dibentuk antara pengirim dan penerima selama sesi komunikasi berlangsung. Tahapannya yaitu pembentukan koneksi, kemudian transfer data, dan pemutusan koneksi. Contohnya seperti sistem telepon analog tradisional. Kelemahan dari sirkuit switching ini yaitu tidak efisien untuk data digital karena banyak waktu tidak terpakai atau idle, meskipun jalur tetap disedia. Yang kedua, paket switching. Data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim secara terpisah melalui jaringan.
Yang pertama, paket bisa mengambil jalur berbeda, lalu disusun kembali di penerima. Kemudian, paket switching ini lebih efisien, cepat, dan tahan terhadap gangguan atau kerusakan jaringan. Dan paket switching ini sering digunakan dalam jaringan modern seperti internet masa kini. Kemudian selanjutnya switching elemen atau perangkat pengalihan. Yang pertama crossbar switch. Di sini menghubungkan semua input ke semua output secara langsung, akurat, tapi mahal dan baru untuk skala besar. Kemudian multi-stage switch menggunakan beberapa tahap pengalihan untuk mengurangi jumlah koneksi. Di sini multi-stage switch lebih hemat biaya dan cocok untuk jaringan besar. Yang keempat, routing atau pengaturan jalur data. Di sini ada dua, yaitu yang pertama fixed routing atau jalur pengiriman data sudah ditentukan sebelumnya, sederhana tapi kurang fleksibel. Kemudian yang kedua adaptive routing, yaitu jalur dipilih secara dinamis berdasarkan kondisi jaringan seperti kemacetan atau gangguan, sehingga lebih fleksibel dan juga efisien. Yang kelima, signaling atau pengiriman sinyal kontrol. Di sini memiliki dua poin, yaitu yang pertama adalah in-band signaling, yaitu sinyal kontrol dikirim melalui jalur yang sama dengan data, sederhana namun rentan terganggu. Kemudian yang kedua adalah common point channel signaling. Di sini menggunakan jalur terpisah khusus untuk sinyal kontrol. Ini lebih aman dan juga lebih efisien. Baik, selanjutnya kita akan membahas sesi 11. Di sini ada penjelasan tentang paket switching. Baik, yang pertama adalah konsep dasar dari paket switching itu. Paket switching adalah metode pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil yang dapat dikirim secara terpisah melalui jaringan. Setiap paket memiliki header yang berisi informasi tujuan, nomor urut, dan juga informasi penting lainnya. Di sisi penerima, paket-paket tersebut disusun kembali menjadi data asli. Kelebihan dari metode ini antara lain efisiensi pemakaian jalur komunikasi dan ketahanannya terhadap kegagalan sebagai jaringan. Karena paket dapat mengambil rute berbeda jika jalur utamanya terganggu. Yang kedua adalah tipe-tipe paket switching. Di sini memiliki dua tipe. Yang pertama adalah datagram. Setiap paket dikirim secara independen dan dapat menempuh jalur yang berbeda. Tidak menjamin urutan kedatangan dan internet menggunakan pendekatan ini. Dan yang kedua adalah virtual circuit. Di sini jalur logis dibentuk sebelum komunikasi dimulai dan semua paket mengikuti jalur yang sama. Tipe ini lebih efisien dalam hal pengurutan dan kontrol koneksi. Selanjutnya, routing dalam paket switching. Routing menentukan jalur paket dari sumber ke tujuan dan memiliki beberapa strategi di antaranya. Yang pertama adalah fixed routing atau jalur statis digunakan pada jaringan yang stabil. Kemudian ada flooding, yaitu setiap paket dikirim ke semua jalur keluar dan memastikan sampai, tapi sangat tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian ada random routing, jadi paket akan memilih jalur secara acak. Ini lebih efisien dari flooding namun kurang optimal. Selanjutnya ada adaptive routing, yaitu jalur disesuaikan berdasarkan kondisi jaringan terkini, seperti kemacetan ataupun gangguan. Yang keempat adalah protokol X25. X25 adalah protokol paket switching awal yang digunakan di jaringan publik, yaitu memiliki beberapa. Yang pertama adalah physical layer atau X21. Di sini untuk mengatur koneksi fisik. Dan yang kedua ada data link layer atau LAPP. Di sini menjamin pengirim data bebas error antara dua node. Dan yang ketiga adalah network layer
Ini untuk mengatur pengalaman dan penyampaian paket. X25 mendukung virtual circuit yang andal namun memiliki overhead tinggi karena semua lapisan menyediakan kontrol kesalahan dan aliran. Baik, selanjutnya kita bahas sesi 12 yaitu asinkronus transfer mode atau ATM. Yang pertama, konsep asinkronus transfer mode itu sendiri atau ATM yaitu adalah teknologi jaringan berkecepatan tinggi yang dirancang untuk mengintegrasikan suara, video, dan data dalam satu jaringan. ATM menggunakan sel berukuran tetap yaitu 53 byte yang membuatnya ideal untuk layanan real time karena latensi bisa diprediksi. ATM juga bekerja dengan prinsip virtual circuit di mana jalur logis dibentuk sebelum komunikasi itu dimulai. Kualitas layanan atau quality of service dijamin dengan menetapkan parameter tertentu seperti delay dan juga jitter dan juga bandwidth. Yang kedua, logical connection. ATM membedakan dua level untuk koneksi logisnya, yaitu yang pertama adalah virtual channel connection atau VCC, jalur komunikasi antar pengguna. Kemudian yang kedua adalah virtual path connection atau VPC, yaitu sekumpulan VCC yang ditransmisikan bersama, yaitu akan memberikan efisiensi manajemen jaringan. Ketiga yaitu layer ATM. Ini ada 3 poin. Yang pertama adalah user plane. Ya, ini akan bertanggung jawab terhadap transfer data. Kemudian control plane. Di sini untuk mengatur setup dan transmisi koneksi. Yang ketiga manajemen plan atau menangani fungsi kontrol secara keseluruhan. Poin keempat yaitu flow control dan header error control atau HEC. Yang pertama GFS atau Kinetic Flow Control di sini digunakan untuk mengatur aliran data antara perangkat pengguna dan jaringan. Yang kedua HEC di sini field di header sel ATM yang mendeteksi dan memperbaiki kesalahan di bagian header saja bukan payload. Selanjutnya pembahasan untuk sesi 13 yaitu tentang ATM dan frame delay. Yang pertama ATM adaptation layer atau AAL. Karena sel ATM berukuran tetap, diperlukan lapisan adaptasi atau AAL untuk menyesuaikan dengan berbagai jenis data. Yang pertama ada AA1 untuk layanan dengan bitrate tetap seperti suara digital. Kemudian yang kedua adalah AAL5. Di sini digunakan untuk data berbasis paket seperti IP. Untuk AAL ini lebih efisiensi dan juga lebih sederhana. Yang kedua yaitu frame relay. Frame relay adalah kontrol one yang berbasis paket yang dikembangkan sebagai versi ringan dari X25 tadi. Yang pertama lebih cepat karena tidak menyediakan kontrol kesalahan atau aliran di layar link. Yang kedua, kontrol dilakukan oleh lapisan atas. Kemudian yang ketiga menggunakan protokol LAPF atau Link Access Procedure for Remote. Selanjutnya, yang keempat cocok untuk aplikasi data non-kritis yang membutuhkan kecepatan tinggi dengan sedikit overhead. Selanjutnya pembahasan untuk sesi 14. Di sini kita akan membahas tentang algoritma genetika. Yang pertama komponen algoritma genetika. Algoritma genetika atau GA adalah teknik optimasi berbasis teori evolusi biologis. GA digunakan untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan kompleks dengan meniru proses seleksi alam.
Yang pertama ada kromosom atau individu. Di sini adalah representasi solusi dalam bentuk string, biasanya biner. Kemudian yang kedua adalah populasi, yaitu kumpulan individu dalam satu generasi. Kemudian yang ketiga ada fitness function adalah fungsi evaluasi untuk mengatur kualitas individu. Yang keempat seleksi, di sini untuk memilih individu terbaik untuk menjadi induk. Yang kelima ada crossover, digunakan untuk menggabungkan dua kromosom induk untuk membentuk keturunan. Yang kelima ada, yang keenam ada mutasi, yaitu perubahan acak pada kromosom untuk menjaga keragaman. Kemudian poin kedua yaitu proses algoritma genetika. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama ada inisialisasi populasi secara acak. Yang kedua ada evaluasi menggunakan fungsi fitness. Yang ketiga seleksi berdasarkan probabilitas fitness. Yang keempat melakukan crossover dan mutasi untuk membentuk generasi baru. Dan yang kelima ada literasi sampai kondisi berhenti. Nah, di sini maksimal generasi atau solusi optimal. Kemudian di sini ada studi kasus. Yang pertama seperti fungsi matematika, misal maksimalkan fx sama dengan a, 2x, sin 3x menggunakan representasi real number. Yang kedua word matching, menyusun huruf acak menjadi kata genetika. Ini menggunakan representasi karakter. Yang ketiga ada traveling salesman problem atau TSP. Ini menentukan rute terpendek untuk mengunjungi semua kota. Representasi solusi adalah urutan kota dan teknik crossover seperti order crossover dan mutasi seperti inversi digunakan. Selanjutnya sesi 15. Sesi 15 ini kita akan membahas tentang jaringan ad hoc. Yang pertama perangkat jaringan yang akan digunakan yaitu yang pertama ada router. Di sini berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dan menentukan jalur pengiriman data. Yang kedua ada switch. Di sini untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan bekerja di layar data link. Yang keempat ada access point digunakan untuk titik pusat koneksi untuk jaringan nirkabel. Yang keempat ada modem untuk mengubah sinyal digital menjadi analog dan atau sebaliknya. Yang kedua, mode transmisi. Mode transmisi yang digunakan yang pertama ada simplex. Di sini adalah data hanya mengalir dalam satu arah, misal seperti siaran TV. Kemudian ada duplex adalah data mengalir dua arah, tetapi bergantian. Misal seperti walkie-talkie. Yang ketiga adalah full duplex. Di sini data akan mengalir dua arah secara bersamaan, misal seperti telepon. Kemudian jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel sementara tanpa infrastruktur tetap. Yang pertama dibentuk secara spontan oleh perangkat yang saling terhubung. Yang kedua, masing-masing perangkat bisa bertindak secara router. Yang ketiga, umumnya digunakan di kondisi darurat, militer, atau lingkungan dengan infrastruktur terbatas. Contohnya seperti dua laptop saling terhubung langsung menggunakan WiFi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya untuk membahas materi-materi komunikasi data yang telah Ibu sampaikan. Untuk sesi 8 tadi tidak ada karena itu sesi untuk UTS ya Bu. Semoga penjelasan dari saya seperti yang Ibu harapkan dan mendapat nilai yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.